Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmadani dengan NIM A1G125164 dari kelas 2D. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman belajar saya selama mengerjakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik mulai dari tugas pertama hingga tugas terakhir. Nah, disclaimer dulu, ini merupakan tugas kelompok, jadi saya dan teman-teman saya mengerjakan tugas ini. Dan di sini saya akan menceritakannya kembali. Mulai dari tugas yang pertama. Nah, tugas pertama ini saya dan teman-teman saya melakukan observasi di salah satu sekolah dasar di Kota Kendari. Tepatnya yaitu Sekolah Dasar SD Negeri 100 Kendari. Di sini kami mengobservasi salah seorang anak berusia 7 tahun yang bernama Nunu. Di sini saya dan teman-teman saya menganalisis 3 aspek perkembangan pada anak, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, sebelumnya saya mengira mengobservasi dan mengamati seperti ini cukup mencatat saja, tapi di sini kami melihat langsung bagaimana 3 aspek tersebut terlihat pada salah seorang anak. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek afektif. Di sini kami melihat langsung bagaimana Nunu bersikap ramah kepada teman-temannya. Yang kedua, aspek kognitif. Di sini kami melihat bagaimana Nunu antusias dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga ada aspek psikomotorik. Nah, di sini kami melihat Nunu sangat aktif dan lincah dalam senam, yang dimana itu merupakan olahraga kegemarannya. Nah, dari sini saya melihat dan mengetahui bahwa 3 aspek perkembangan pada anak yang selama ini hanya saya baca di buku saja dan saya kira hanya sebuah teori, ternyata itu terlihat dalam kehidupan nyata dan terlihat dalam seorang anak. Nah, dari observasi tersebut juga saya penasaran bahwa bagaimana kalau ketiga aspek perkembangan tersebut dikaitkan dengan kebiasaan dalam bermain gadget. Seperti anak-anak zaman sekarang umumnya, Nunu juga aktif dalam bermain game Roblox dan sesekali menonton YouTube. Nah, di tugas kedua ini, saya belajar bahwa gadget tidak selamanya buruk, tetapi tidak juga terus dibiarkan begitu saja. Saya jadi paham bahwa banyak anak-anak sekarang ini yang terpapar media sosial seperti TikTok sangat sulit fokus. Nah, Nunu, alhamdulillahnya, dia masih terpantau oleh orang tuanya. Jadi, dia masih bisa menyeimbangkan antara gadget dan lingkungan sosialnya. Sehingga ini menjadi refleksi buat saya bahwa gadget tidak selamanya buruk, tetapi perlu adanya keseimbangan. Setelah kedua tugas tersebut, saya dan teman kelompok saya berpindah ke sekolah lain dan bertemu dengan anak bernama Agus, yaitu siswa kelas 1 di SD 80 Kendari. Agus ini tipe anak yang pendiam, malu-malu, dan ngomong sedikit. Tapi sikapnya berubah ketika saya menanyakan soal matematika sederhana. Agus langsung antusias dalam menjawab soal matematika yang saya tanyakan dengan bermodalkan jari dan pikirannya. Agus hanya mengandalkan jari-jari mungilnya dan mencakar dalam pikirannya lalu menjawab. Nah, ini buat saya sadar bahwa bakat ternyata tidak timbul begitu saja. Itu merupakan bawaan dari diri mereka. Dari cara Agus menghitung tanpa menggunakan alat bantu, buat saya itu merupakan salah satu kreativitas sederhana untuk anak SD yang masih kelas 1. Itu menurut saya sangatlah unik. Tapi cerita Agus tidak berhenti di situ saja. Pada tugas terakhir, saya menemukan sisi lain dari Agus yang membuat saya sadar bahwa setiap anak punya lebih dari satu cerita. Di balik kemampuan Agus dalam berhitung, ternyata Agus masih kesulitan dalam membaca dan masih butuh bimbingan ekstra baik dari orang tua maupun guru. Ini mengajarkan kepada saya bahwa kesulitan belajar itu bukanlah aib ataupun bukanlah pertanda orang bodoh. Tapi ini merupakan sinyal bahwa anak tersebut butuh pendampingan yang lebih sabar. Pengalaman berkesan saya yaitu ketika saya dan teman-teman saya pergi melakukan observasi di rumah Agus. Nah, pada saat itu hujan turun dan jaket kami tertinggal di motor. Agus dengan antusias lari lalu mengambilkan jaket kami. Nah, ini membuat saya sadar bahwa meskipun Agus berjuang dalam menghadapi kesulitan belajarnya dalam membaca, tetapi sikap sosial emosionalnya sangatlah baik. Agus peka dan peduli. Nah, yang dimana ini lebih berharga daripada hanya nilai di atas kertas saja. Nah, kalau saya rangkum seluruh pengalaman ini, saya jadi paham bahwa setiap anak itu punya keunikannya masing-masing. Nunu yang mengajarkan saya bagaimana aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat tumbuh seimbang dengan pendampingan yang tepat, meskipun terpapar gadget sekalipun. Sementara Agus mengajarkan saya bahwa setiap anak itu bisa unggul di satu sisi, seperti kemampuan dalam matematika, dan masih berjuang di sisi lain, seperti
kemampuan membaca. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja. Nah, dari semua tugas-tugas yang diberikan, saya sebagai calon guru SD belajar satu hal penting. Kita tidak boleh menyamaratakan semua anak. Tugas kita adalah mengenali keunikannya, mendampingi kesulitannya, dan merayakan keunggulannya. Karena setiap anak itu punya ceritanya masing-masing, dan tugas kita adalah mendengarkannya dengan sabar. Mungkin itu saja cerita pengalaman belajar dari saya terkait tugas-tugas yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.